Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Januari 2023 saya berada di Rumah Sakit Dustira, tepatnya di ruang Seruni, di mana senior kita, abang kita, bapak kita, saudara kita, Kolonel Sugeng Waras yang kemarin mengalami musibah, terjadi peristiwa teror, dan kemarin saya juga sudah datang ke sini, tapi beliau kondisinya masih belum bisa berbicara. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa berkomunikasi secara langsung seperti apa kronologis kejadian yang terjadi pada saat tanggal 29 Desember yang lalu. Mungkin kita bisa menyimak atau mendengarkan secara langsung dari beliau, sehingga kita bisa menganalisa ini sebenarnya seperti apa dan siapa otak di balik ini. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa mengungkap, bisa punya bahan untuk mengungkap ke lapangan. Oke. Jadi kejadian itu tanggal 29 Desember pada saat ada acara di ini ya, di ABC ya, apa? Iya. Di ABC ya. Jadi begini deh. Sejak kejadian dan sampai hari ini justru bersyukur kita, Iya. karena apa yang saya ceritakan nanti pasti lebih jelas dibanding cerita-cerita sebelumnya, karena informasi terus masuk juga. Iya. Jadi jelasnya begini. Awalnya, Iya. ini kan kita mau ulang tahun PPPI. Iya. Rosa masih Iya. ingat waktu kita di Betul. Tugu, tanggal 24 nanti. Iya. 24 Januari persis kelahiran Jenderal Sudirman. Ya. Nah, saya hari itu rencana memang akan rapat terbatas Iya. bersama anggota kita. Rencana saya 10 atau 8 orang. Saya berangkat dari Bandung itu sekitar setelah sholat zuhur. Ya. Sholat zuhur. Nah, saya berangkat di situ langsung menuju ke TKP. Kok TKP apa ke ABC. ABC. Nah, ini yang saya tambahkan yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Karena saya datang di dekat ABC kurang 200 meter, saya belok sedikit, ada perumahan, namanya perumahan apa ya? Tapi di pinggir jalan. Gardenia bukan? Mungkin ya. Ya. Di situ saya memang masih ada waktu setengah jam, saya coba istirahat 15 menit lah. Jadi saya tiduran di situ 15 menit. Ya, maksud saya biar pada waktu rapat segar gitu ya. Nah, setelah itu saya baru lanjut. Nah, kebetulan sampai di tempat rapat, anak-anak sudah siap semua. Dari 8 orang itu, yang satu sakit, Jiwa Ya. Bekasi, yang satu juga sakit, si Supomo, yang CPM itu. Kemudian yang satu Mujianto terlambat. Jadi Mujianto datang itu persis pada waktu saya meninggalkan tempat, tapi masih ketemu ya ketemu di tempat itu juga. Intinya saya hanya memberi arahan rapat saja. Saya suruh teruskan mereka karena saya ada keperluan mau ketemu teman dari Jakarta yang di Bandung. Intinya begitu. Pesan saya juga santai aja. Udah, kita nggak usah bicara macam-macam. Yang penting pikirkan keluarga dan kesehatan aja. Itu. Saya keluar dari ruangan rapat Menuju ke titik lokasi yang dituju tadi. Nah, menuju mobil Dulu. Nah, persis di situlah Mujianto datang. Jadi saya ketemu dengan Mujianto di situ. Saya ngomong, udah teruskan sama teman-teman. Udah saya beri instruksi. Nah, itu kan di situ kilometer 4 kalau naik. Iya. Nah, saya turun persis, saya masih membaca kilometer 3. Berarti baru 1 kilo perjalanan. 1 kilo perjalanan, jadi sekitar 5 menit lah. Karena jalanan Kolonel itu kan nggak begitu gede, tapi apa itu persis banyak lalu lintas juga. Nah, sampai di situ saya disalip sepeda motor dari kiri. Saat disalip dari kiri, dia meneriakkan, kaca mobilmu belakang terbuka, jadi minggir aja, minggir. Boncengan mereka? Berboncengan apa sendirian? Berboncengan. Nah, setelah itu aku mikir, aku nggak buka
ini Kaca. ingat saya, tapi nggak apa-apa lah. Apa jeleknya saya untuk keamanan saya minggir. Jadi saya minggir pelan-pelan. Jalan itu aja hanya kecepatan 20 sampai 30 karena jalan Yang jelek pada. ya. Nah, saat itulah saya melihat, jadi karena mobil saya minggir sehingga dia agak terpepet, jadi dia mengurangi kecepatan, sehingga motor berhenti di situ, terus orangnya di belakang mobil jalan kaki menuju Pintu. tempat pintu Supir. supir. Nah, saya waktu masih nyupir, begitu berhenti saya matikan mesin. Ya. Pada saat matikan mesin, terus saya buka pintu. Ya, Ya. begitu pintu saya buka, dia juga bantu. Buka. Begitu kaki saya turun Satu langkah satu kaki. satu kaki itu langsung jadi Serang. jelek Tusuk. kaki saya itu ya. Dan saya melihat bahwa itu pisau sangkur yang gede itu ya, Sangkur ya, sangkur ya. Yang 20 cm gitu. Yang 20 cm, terus ya langsung jebol namanya kepanjangan Iya, pahat iya, dan iya. sebagainya. Dan itu masih diulang-ulang berapa kali. Dalam saya rasa Satu orang yang mengulang itu satu orang. satu orang. Yang satunya sampai di motor. Satunya belum saya perhatikan betul. Jadi baru satu yang nyala. Nah, terus dengan demikian saya kan terasa sakit juga, kaget. Akhirnya saya menghadap penuh, kaki saya yang satu di atas mobil ini saya turunkan sekalian. Jadi saya menghadap. Nah, disitulah saya melihat orang itu menyerang lagi ke kaki saya yang kiri. Orang yang pertama tadi. Yang pertama. Dan di belakang setengah meter ada orang lagi tapi tidak terlibat. Tidak terlibat. Temannya dia. Saya perkirakan temannya dia hanya melindungi dia saja dari Dia memantau sekitar. orang dalam. Dia memantau sekitar. Tapi masih ada di belakangnya lagi kira-kira 3 meter 2 orang yang Perboncengan juga. dua motor. Oh, dua motor. Satu-satu motor. Oh, Berarti 3 motor semua. Orangnya saya apa? memang nggak perhatikan. Nah, orang yang menyerang saya tadi secara kebetulan ya masih kita perhatikan kan. Iya. Jadi dia jelas yang saya katakan tadi. Orangnya itu terang, artinya tidak pakai terlalu helm, juga, tidak pakai helm, nggak pakai masker, kelihatan mukanya itu. Terlarang. Terus jaketnya jaket coklat polos, nah gitu aja. Nah, terus kalau orang yang di belakangnya saya nggak terlalu perhatikan, tapi agak gelap sedikit gitu lah ya. Tetapi yang di belakang sana saya juga nggak begitu perhatikan, tapi yang satu orang saya masih ingat. Jadi jidatnya agak lebar, ada mau botak lah. tapi nggak botak. Nggak botak, hanya ke belakang. Rambutnya bagus ke belakang, rambut berumbak itu, sama ada kumisnya. Kalau ada foto misalkan ditunjukin bisa pastikan bahwa ini Bisa. orangnya ini. Bisa. Mirip seperti inilah. Ya, Gitu. Oke. gitu. Dari Mas Satria. Ya, tapi terus dari itu tadi saya di sekitar itu banyak orang. Terus saya ngomong, tolong saya. Wawancarain dulu. Cari kan rumah sakit terdekat, tolong saya. Gak ada yang Masyarakat itu cuma hanya melihat saja. iya, hanya melihat, hanya sekitar satu Ada meter yang sampai merekam depan. nggak kira-kira? Enggak saya lihat. Tapi yang jelas dari 30 orang itu nggak ada yang bergerak. Yang menolong. Nah, di situ ini yang perlu kita perhatikan bersama. Darah banyak keluar itu langsung terasa pada tubuh kita. Iya. Kaki jadi baal gitu. Iya, iya. Terus kaku juga nggak bisa diangkat. Badan lemas, kepala pusing, dan yang lebih keras, yang lebih berat, nafas itu berat deh. Jadi nafas berat dan nggak bisa nafas panjang. Mereka udah kabur. Setelah merasakan kondisi itu, mereka udah kabur. Betul, ya, betul. Terus yang dilakukan untuk menahan darah yang keluar itu ditahan dengan tangan atau? Enggak, ya ini yang saya biarkan. Jadi maksudnya begitu ngocor ada yang ke jok, ke kursi, terus ke baju ini celana sudah warna merah semua. Ada yang menolong setelah mereka pergi? Enggak. Nah kemudian terus apalagi yang di aspal itu banyak darah yang kayak banjir begitu. Di situ saya merasakan pusing, nafas sudah bisa panjang deh. Di situ baru ada teriakan orang, Pak tahan napas, tahan napas, tahan napas. Baru dengar itu. Oh saya dengar. Terus saya tahan,
Nah, terus itu setelah itu saya nggak kuat sama maju berat, terus saya maju ke mobil, saya robohkan badan saya ke mobil. Di situ saya dengar teriakan, ada orang teriak, kenapa nggak ada yang nolong ini? Kurang lebih begitu. Terus habis itu saya merasa kalau saya merasa kalau saya dibantu didorong ke mobil, dan habis itu wah, saya kalau bernafas sampai mati. Saya napas terus. Dan akhirnya saya nggak sadar. Sempat udah nggak sadar. Sadar saja sudah di rumah sakit Cibabat. Aku tanya, ini di mana? Rumah sakit Cibabat. Oh iya, kan. Cepat tolong saya. Nah, gitu. Sempat nggak sadar ya, sempat nggak sadar. Itu di perjalanan apa sih? Ada di perjalanan. Berarti ada 5 pakai mobil sendiri. Iya, mobil sendiri yang bawa orang lain. Ya, bawa orang lain. Jadi intinya saya nggak ngerti lah siapa yang bawa. Jadi setelah itu saya ditangani jam 12 malam dioperasi di Cibabat ya. Tapi jam 2 kemudian 2 jam lagi saya diminta ke sini. Jadi saya diambil ke sini terus dirujukan ke istirahat. Dirujukan ke sini terus akhirnya besok paginya saya juga dioperasi. Memang saya nggak sadar dioperasi itu mulai jam 8 sampai jam 1 siang lah ya gitu. Karena alasannya bahwa cukup banyak, jadi robek yang di luar itu masih ada robek-robek lagi yang di dalam. Nah, saya masih merenung terus siapa yang bawa saya gitu kan. Ternyata barusan tadi ada informasi yang masuk. Adik kita dari Koran menyampaikan, Pak, itu yang nolong Bapak itu sebenarnya anak-anak muda SMK. Jadi umurnya hanya 20 tahun dan sepupunya 19 tahun. Anak lagi semua. Berdua. Jadi mereka kebetulan persis kejadian di tempat Bapak, dia lagi ngurus pernikahan kakaknya, mau pernikahan kakaknya. Begitu melihat Bapak bersimbah darah begitu, hatinya dia bilang, loh, kenapa orang-orang kok membiarkan? Bagaimana? Terus dia beranggap itu bagaimana kalau orang tua saya begitu? Akhirnya dia terus menolong saya itu, dan dia nyopiri, kebetulan dia bisa nyopiri. Jadi yang satu nyopir, yang satu bawa motor memandu di depan. Dari sana kan sampai pertigaan di Cimahi itu di pos polisi jaraknya ada 2 kiloan, jadi mungkin ada sekitar 5 sampai 10 menit lah. Di situ ada pos polisi, terus ditanyain, Pak, dan udah dibawa aja ke sana. Bukan, Mitra Kasih kan? Mitra Kasih, tapi terus dia mikir Mitra Kasih agak jauh, yang lebih dekat Cibabat, udah bawa ke Cibabat aja sama anak ini tadi. Nah, tapi sampai di sana memang juga sudah ada polisi, mungkin saja ini perkiraan saya, polisi yang di pos tadi dengan adanya gitu dia nggak berani juga meninggalkan pos karena tugas, tapi dia ngasih informasi ke polisi yang lain, sehingga saya sampai di Cibabat sudah dijemput, diarahkan di jadi standby. Ya itu tadi. Jadi makanya sekali lagi saya tolong Kodim perhatikan ini anak ini. Saya menilai dia yang berani, luar biasa. Perlu nanti kita cari itu. Ya, dan tadi oke. Jadi dia rupanya anak Ciwidey, tapi sudah setahun tinggal di Citerep. Sudah pernah kesini dia? Terus tadi sudah sekali saya sudah ngobrol juga. Udah orangnya? Nanti saya ada nomornya nanti. Nanti saya kasih nomornya. Nah, dia ngomong hanya tolong Pak, karena dia minum. Air minum. Kasih air minum Bapak. Kalau misalnya mau dia, jadi tolong kita dikasih informasi sehingga Bapak bisa ketemu. Oke. Yang begitu nanti di meja masuk luar biasa. Patriotik itu. Nah, itu. Nah, itu aja mungkin. Hanya sekarang perlu saya buka kan ini masalah strategi ya. Bukan kita mengatakan polisi tidak bekerja, bukan itu. Dia bekerja. Dan saya juga tahu akibat dari instruksi dari Pak Dodi Monardo. Jadi bagaimana kesigapan juga ke partisipasi PPAD terhadap peristiwa ini, juga dari Pepabri, juga dari ormas-ormas yang sekitar seperti di Mata dan ini. Jadi kita tahu mereka sudah siaga aktif
bahkan berpartisipasi. Nah, ini kan kuncinya sebenarnya ada di saya. Mereka hanya mencari-cari, meraba-raba, tapi tidak tahu seperti apa binatangnya. Iya. Kalau saya bisa memperkirakan, makanya saya informasikan kepada polisi. Selanjutnya polisi menunjukkan ke saya hasil videonya, temuannya. Dan setelah ada beberapa gambar, saya katakan ini mirip. Mirip, bukan ini tapi persis gitu. Saya ngomong mirip karena bagaimanapun dalam keadaan darurat saya tidak bisa 100% melihat begini. Tapi lebih kurangnya seperti itulah. Lebih kurangnya seperti itu, mirip ini. Kebetulan jaketnya juga sama. Pakaiannya sama. Coklat itu. Wah, makanya terus saya ngomong, Ya. aduh maaf, ini teman saya yang mantan Bapak Letnan Jenderal Endang Suharyadi dengan makasih Bu. Endang Suharyadi. Siap. Saya lagi wawancara dulu, sebentar nggak apa-apa, duduk. Ibu duduk Bu di kursi. Monggo Ibu, aduh. Duduk. Ya, ayo. Jadi yang tadi kan Ibu pernah di CCTV masjid di sekitaran rumah. Iya. Itu kan ada orang yang sudah standby beberapa lalu lalang situ. Dan itu ketangkap kamera CCTV dari masjid. Iya. Nah itu juga katanya mirip dengan yang disampaikan tadi. Ini kan perlu menjadikan data kita untuk menggali. Lah dulu masjidnya yang di ada juga di sana. Apa itu? Kan dekat ini ya. Apa itu? Daerah Banjar itu. Masjid kita yang di Banjar ya. Banjar atau di mana? Di Banjar. Jadi kasus Kolonel Sugeng Waras ini harus menjadi perhatian kita semua. Terutama saya mengingatkan kepada para senior, teman-teman, sepuh, purnawirawan atau mantan tentara yang tergabung dalam Ekstrim Matra, tingkatkan kewaspadaan. Ya, saya bisa mengambil satu pemahaman. Bulan Agustus lalu ini terjadi kepada Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Mubin, di mana beliau sedang parkir mobil di depan sebuah ruko, tetapi tidak diindahkan oleh pemilik rukonya dan ditikam. Saat itu beliau tidak tertolong. Beliau berjalan untuk menyelamatkan diri, untuk mencari perlindungan kesehatan, pertolongan kesehatan, tetapi tidak sampai di tujuan, beliau sudah kehabisan darah. Dan beberapa bulan kemudian, bulan Oktober, terjadi salah satu purnawirawan TNI juga, Mayor Sucipto di Tangerang, dikeroyok oleh sekelompok orang. Dan hari ini, kemarin, terjadi kepada Kolonel Sugeng Waras. Dan beliau juga kalau misalkan tidak tertolong, ada orang yang menolong pada saat itu, kemungkinan besar mungkin tidak bisa selamat juga, karena darahnya sangat banyak yang keluar, dan beliau pun sudah tidak sadar. Ini menjadi pembelajaran yang sangat penting. Dan tentunya kita berharap teman-teman kita di kepolisian ini harus segera mengungkap. Kembali lagi saya ingatkan, segera mengungkap, karena titik terang ataupun data-data valid yang bisa dijadikan dasar untuk mengungkap ini ada, baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak kami sendiri. Ya, nanti kita kolaborasi. Kalau misalkan tidak bisa, berarti ya kita jalan sendiri dengan cara sendiri. Ini pasti akan terungkap. Yakin dan percaya pasti akan terungkap, karena ciri-ciri yang beliau sampaikan dengan foto yang sudah disebarkan, yang dipegang itu mirip, sangat mirip. Berarti tidak akan melenceng jauh. Tinggal tugas punya keyakinan untuk menyikapi ini atau tidak, atau punya niat menyikapi ini atau tidak. Kalau punya niat, pasti dalam waktu yang sangat singkat ini akan terungkap. Jadi kembali lagi, para mantan tentara, dalam hal ini purnawirawan TNI atau Ekstrim Matra, rapatkan barisan, jangan lengah, dan jangan lengah. Sewaktu-waktu ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita merasa sudah tidak aman, tidak nyaman di negeri sendiri yang kita cintai ini, bekali dirimu
bentengi dirimu dengan apa yang bisa kau lakukan untuk menghindari hal-hal teror seperti ini terjadi kembali. Karena apa? Mantan tentara tetap jiwanya tidak akan pernah menjadi pengkhianat negara. Tidak akan pernah, karena politik tentara adalah politik negara. Apapun, kita akan selalu bersuara tentang kebenaran, tentang kejujuran, tentang keadilan demi masa depan bangsa yang indah, bangsa yang cerah, bangsa yang sejahtera. Oke? Baik, terima kasih. Demikian tadi hasil bincang-bincang kita dengan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Kebetulan juga di sini hadir Letnan Jenderal Endang Suwarya. Tentunya kita berharap dengan apa yang kita obrolkan tadi akan menjadi tambahan masukan buat kita semua yang di lapangan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Polri dalam mengusut tuntas kasus ini, karena titik terangnya sudah sangat jelas. Kalaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata teman-teman kita di kepolisian belum mampu mengungkap ini, berarti kami akan menyatakan untuk turun secara langsung ikut terlibat dengan cara kami sendiri. Tapi yakin dan percaya Kapolres Cimahi adalah sahabat saya, AKBP Imron. Saya yakin dan percaya ini kasus yang kedua yang terjadi di wilayah hukumnya beliau. Yang pertama Letkol Mubin di Lembang, sekarang adalah Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Jadi kalau masalahnya hanya purnawirawan dan purnawirawan ternyata tidak merasa aman lagi di negeri ini, berarti kami pun tidak bisa membiarkan ini. Kami akan melakukan sesuatu yang kira-kira sifatnya untuk bisa ikut menyelamatkan diri dan ikut mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Terima kasih. Salam nasionalis.